Hari ini depan saya naik di mimbar karena judul yang saya akan bawakan masih seputar pandemi yang akan masih sementara berjalan. Memang masih sementara berjalan, tapi ini ada judul yang akan saya bawakan adalah apa yang Ellen White lakukan selama pandemi atau epidemi. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman-Mu adalah pelita bagi kami, dan kiranya boleh menjadi penuntut dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus penebus kami, amin. Jadi apa yang dia lakukan selama masa pandemi atau epidemi? Yang orang tahu bersama itu pandemi itu orang bilang penyebaran. Beda, kalau epidemi itu penyebaran secara lokal, cuma satu daerah. Kalau pandemi itu secara global. Tapi sama-sama tidak boleh pandang enteng itu virus. Sama-sama mematikan. Jadi mau dia itu pandemi, mau dia epidemi itu mematikan. Teladannya dapat mengajarkan bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak di masa pandemi. Jadi teladannya pada waktu terjadi epidemi di masa Ellen White itu boleh jadi pelajaran kita sekarang ini. Pada tanggal 13 Agustus 1894, Ellen White menulis surat kepada Stephen Haskell, di mana ia mendiskusikan keprihatinannya untuk orang-orang yang meninggal dunia karena virus influenza. Kita boleh baca di surat ke-30, tanggal 13 Agustus 1894. Jadi pada waktu itu terjadi epidemi influenza, banyak yang meninggal. Karena memang pada waktu itu tuh influenza baru pertama terjadi. Sama kayak sekarang itu corona, belum ada DP obat. Jadi bukan main itu yang meninggal pada waktu zaman itu. Dikatakan di sini, saya sendiri diserang dengan parah dan tidak dapat menghadiri pertemuan selama 4 minggu. Saya tidak menyerah hanya untuk berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Ini Ellen White ada dapat diserang dengan parah dan tidak menghadiri pertemuan selama 4 minggu. Jadi selama 4 sahabat nyandak ke gereja itu Ellen White. Tapi dia bilang tidak menyerah untuk cuma tidur jo. Pokoknya nyandak ada kegiatan. Lanjut, saya telah menulis berlembar-lembar halaman hampir setiap hari, dan walaupun saya terbatuk-batuk dan bersin dan hidung saya berdarah. Selama itu epidemi itu berlangsung, dia udah terkontaminasi. Walaupun begitu dia masih tulis berlembar-lembar. Masih dia tulis berlembar-lembar. Dan walaupun dia katakan terbatuk-batuk, bersin, bahkan sampai hidung berdarah. Jadi udah level parah. Bukan cuma orang kalau influenza kan cuma batuk, beringus ya, bersin-bersin. Cuma kayak gitu. Tapi Ellen White dibilang masih sampai berdarah. Sampai berdarah. Dikatakan di sini selama ini masa pandemi ini dikatakan umat Tuhan sedang diuji dan dicobai. Kiranya Tuhan membantu saya untuk sanggup menolong mereka melewati ujian ini, dan dengan melakukan hal ini saya dapat bergantung kepada Yesus lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk masa COVID-19 ini orang harus saling menguatkan. Bukan saling menakutkan. Orang bilang, aku
Oh, nanti kalau mau terkena, nanti beginilah, begitulah. Sampai ada tuh Om Corona bilang, sudah kata ada mau itu cookies, orang pokoknya begitulah, orang akan ditakut-takuti. Tapi di sini dia katakan sebagai umat Tuhan bahwa tolong tidak boleh seperti itu. Tolong harus menguatkan orang yang udah terkena. Tolong harus peduli, apalagi sekarang itu tenaga medis, orang kan so bertaruh jiwa raga. Udah setengah mati ada urus-urus nih orang sakit, begitu orang meninggal, ditolak sama warga. Bilang, oh nyendak layak. Lalu orang setengah mati. Penting, Ellen White telah berusia 66 tahun saat menulis surat itu. Ia termasuk dalam kategori orang yang berisiko tinggi. Kepercayaannya kepada Tuhan dan pola hidupnya telah membantunya untuk berpegang kepada Tuhan. Pada saat itu, ia memperoleh kemenangan. Waktu dia dapat itu virus itu, di usia 66 tahun. Orang gampang depresiku setinggi. Apalagi ini corona. Yang orang-orang usia yang udah 60 tahun ke atas, hati-hati kalau ada penyakit bawaan. Apa yang ia pelajari selama masa epidemi dapat mengajarkan apa yang dapat kita lakukan selama masa pandemi. Jadi apa yang dia lakukan, yang surat tadi, dia diserang, dia tidak menghadiri pertemuan, dia menulis surat berlembar-lembar, bahkan dia masih membantu orang. Yang pertama, Ellen White tidak pernah menjadi patah semangat saat terjadi penyakit atau pandemi. Jadi dia tidak patah semangat. Yesaya 41 ayat 10. Ada yang baca? Dan 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. 1 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ternyata Tuhan tetap menyertai kita. Ini Ellen White punya pengalaman. Dan 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Jadi kata, walaupun tolong dalam menghadapi pencobaan, kita tidak dibiarkan. Walaupun tolong memang cuma syukur tolong Pibitung cuma status orangnya. Kalau Jakarta, kembali ke PSBB, merah ulang. Dan tolong tahu itu Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tolong saya tahu bahwa itu Tuhan tolong penggembala. Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Tapi jika kamu menyerah semuanya selesai. Ini kata seorang motivator dari Cina bernama Jack Ma. Dikatakan jika salah perbaiki. Dibilang jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi. Tapi jika kamu menyerah, semuanya selesai. Lanjut. Jangan menyerah hari ini. Hari ini, besok akan semakin berat, tapi lusa akan indah. Ulang, jangan menyerah hari ini. Jangan menyerah. Hari ini keras, besok akan semakin berat, tapi lusa akan indah. Memang hidup ini keras. Bahkan, memang sangat keras.
dalam orang-orang ibu-ibu sekarang yang biasanya berharap guru di rumah guru di sekolah saya mengajar, sekarang harus saya mengajar di rumah. Kong mesti beli pulsa. Kalau dapat subsidi itu murid, mana nak sama murid ternyata dapat subsidi. Jadi itu orang tua harus beli pulsa. Kadang-kadang aduh, ini pelajaran nenek sama yang waktu zaman dulu. Mesti pakai bahasa Inggris, mesti pakai komputer. Mak mesti beli ini. Aduh, memang betul tuh kata pendidikan bilang gratis. Guru bilang mesti beli ini, beli itu, beli ini. Udah gitu DP orang tua pusing. Tapi dia bilang tapi dia bilang bahwa memang tetap harus berserah. Yang kedua, Ellen White tidak berhenti bekerja di rumahnya. Berhenti bekerja. Di sini bukan berarti dia nyanda istirahat. Di sini maksudnya bekerja ini maksudnya di ayat Matius 28 ayat 20. Di sini bekerja seperti saya baca tadi, saya telah menulis berlembar-lembar halaman. Itu pekerjaannya. Pekerjaannya itu membagikan firman. Waktu zaman dia belum ada medsos, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp. Jadi cuma menulis pakai manual. Orang mah udah enak. Udah tinggal copy paste, kirim. Untung untuk firman Tuhan ada yang bilang tolong boleh pakai orang pikiran sendiri untuk kurang copy paste enak. Malah paling banyak kan TikTokan daripada firman Tuhan, paling banyak bangumpri. Benar. Dikatakan bahwa di Matius 28 ayat 20 kita memiliki misi untuk dipenuhi. Walaupun orang cuma di rumah saja. Orang cuma pakai media sosial. Orang mah enak sekarang tinggal copy paste, share. Yang ketiga, Ellen White juga tetap aktif dengan sikap yang benar. Jadi ini Ellen White tetap aktif dengan sikap yang benar. Jadi tetap kitanya itu tetap jadi teladan. Ya maksudnya tetap jadi teladan. Kita buka Alkitab Kisah 27 ayat 23 sampai 25. Ini teladan sama dia aktif. Yang baca Kisah 27 ayat 23 sampai 25. Ayat 23 sampai 25. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Ya. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat dari engkau. Terus?
Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Oke, dalam ceritanya Paulus itu jadi pengalaman dari Ellen G. White. Di mana pertama dikatakan, yang pertama, jangan takut. Jangan takut ketika kita dapat pekerjaan yang tidak menentu. Memang di masa corona begini tidak menentu untuk pekerjaan. Ketika keadaan ekonomi keluarga tidak pasti, lagi bini sumpah kalai lantaran di corona, senyak dadoi. Ya betul. Mas herang dari pulsa ada terus. Benar. Kenapa kita jangan takut? Karena orang jemaat kita adalah Immanuel. Yang kedua, tetap menjadi berkat bagi orang lain. Masih ayat yang sama tadi, ayat 24. Di ayat 24 dikatakan, jangan takut, Paulus, engkau harus menghadapi kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi, orang harus jadi teladan supaya orang selamat. Orang harus jadi contoh kepada orang-orang supaya orang selamat. Jadi menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, menolong diri sendiri dengan menolong orang lain. Itu ayat 25. Di mana dia ayat 25 dikatakan, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi sebelum terjadi itu peristiwa di mana itu kapal goyang-goyang, itu udah Tuhan kasih bayangan kepada Paulus. Jadi memang pada awalnya dia sebelum terjadi kecelakaan kapal, banyak yang pandang enteng. Tapi setelah terjadi banyak yang bertobat. Jadi kadang-kadang nanti tapi syukur belum terlambat waktu mereka belum terlambat bertobat. Ini ada sebuah pepatah kata dari John Templeton, dikatakan help yourself by helping others. Jadi menolong diri sendiri dengan menolong orang lain. Ini ini dari India. Siapa nak kenal nih Gandhi? Mohandas Gandhi. Find yourself in the service of others. Artinya, temukan diri Anda dalam pelayanan kepada orang lain. Ada ilustrasi, tapi ilustrasi ini pertanyaan. Ada 3 orang ada terdampar di sebuah gurun. Itu gurun itu memang gurun es. Pertanyaan, karena ada 3 orang yang mau bertahan siapa? Yang mau nolong ini DP taman yang sekarat atau cuma jalan seperti biasa? So, pasti yang menolong orang. Supaya tiga itu selamat, harus baku ganti. Supaya memang itu pada waktu itu gurun es dingin. Jadi ketika orang mapikul itu orang teman, mereka ada gesekan. Jadi panas. Jadi itu yang orang yang sekarat itu selamat. Dengan orang yang membantu selamat. Tapi kalau orang ini cuman nyenak menolong orang, malah dia mati. Ada juga kisah tentang seorang ibu. Ibu dia penjual susu. Mana ibu ini dikasih yang miskin.
Kung ada ini anak, ya namanya anak terlantar. Jadi dia orangnya yang hiraukan. Waktu itu dia minta, Pak, Ibu makanan. Ibu, kita so lapar. Ibu, aduh, kita nggak ada makanan. Cuma kita ada susu, kita mau kasih. Oh, terima kasih, Ibu. Ya, waktu terus berlanjut, ini ibu kan setua. Ya, bersyukur ini ibu ini masih ada DP keluarga. Ini ibu ini waktu tua sakit parah, membawa di rumah sakit. Waktu mereka mau bayar ini, kita tahu itu, orang sama tahu itu cerita itu. Waktu orang semua bayar itu ketagihan rumah sakit, kaget ini DP keluarga. Ternyata dalam ada secari kertas ditulis bahwa itu biaya pengobatan sudah dibayar dengan segala susu. Jadi luar biasa. Jadi kalau kita menolong orang lain, kita juga dapat berkat. Kiranya Tuhan menyertai kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.